Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pepedan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah, serta tak lupa kepada rekan kami Bapak Joko Purnaniwoko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pepedan, Kabupaten Pemalang, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya ucapan syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan atas segala karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat ini, yaitu dalam kegiatan berbagi praktik baik, yaitu aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah, yang akan dipresentasikan oleh rekan kami calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Joko Purnaniwoko SPD. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak menjadi pilihan yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini menyampaikan susunan acara kegiatan penerapan budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita senantiasa, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca umul kitab supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan umul kitab yaitu surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pepedan, yaitu Bapak Kurti SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pepedan, yang saya hormati khususon calon guru penggerak Bapak Joko Purnaniwoko SPD. Marilah tiada hentinya, tiada lupa kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan nikmat
yang tiada terhingga bagi kita semua. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bermujahadah dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Bapak Joko Purnaninggogo. Mari kita ikuti, kita dengarkan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat. Sebab ada nasihat orang bijak bahwa ketika ada dokter malpraktik itu mungkin akibatnya hanya pada secara fisik saja, itu langsung bisa dirasakan secara fisik saja, tidak berpanjangan kalau nanti ditangani secara baik. Tapi ketika penyampaian budaya yang salah, penyampaian pendidikan yang salah, atau bahasa lainnya maladjustment atau salah penyesuaian diri, itu bisa berakibat jangka panjang. Untuk itu dari nanti pemaparan bahwa selama ini kita sering menggunakan teori stimulus respon, ternyata ada teori yang lebih baik lagi, yaitu teori kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko. Bahwa dari pengamatan kami bahwa Joko sudah mulai menerapkan di dalam kelasnya tentang teori kontrol ini untuk menjadi guru yang baik, untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Demikian, mari kita ikuti bersama-sama dengan baik. Dan dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kunti selaku Kepala Sekolah SDN Pebedan atas sambutan dan penguatannya untuk rekan kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian berbagi praktik baik, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, yang kali ini akan dipaparkan oleh sahabat kami, calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Joko Purnaninggogo SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, masih semangat ya? Ya, walaupun waktunya udah siang, yang seharusnya Bapak Ibu udah istirahat, tapi masih di sini menemani saya. Ya, tidak lupa untuk mengembalikan semangatnya. Untuk mengembalikan semangat, kita main tepuk-tepuk dulu. Tepuk satu, kayak gitu ya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Ya, dua berarti nggak ada suara ya, karena nggak ada tepuknya. Dua gitu kan. Ya. Coba ulangi lagi. Tepuk tiga, satu. Ya masih, yang berarti nggak fokus ini. Ini untuk pelatih fokus kita ya. Satu berarti nggak ada tepuknya ya. Oke, ya tepuk tangan dulu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pebedan, yang saya hormati teman-teman sejawat semuanya yang ada di sini. Pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini yang cukup mendung syahdu, kita masih dapat berkumpul di sini. Syukur alhamdulillah kita masih dapat berjumpa pada acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Salam serta salam kita aturkan terhadap kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umat yang mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, atas waktunya
yang seharusnya Bapak Ibu sudah beristirahat di rumah, sudah bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, tapi masih tetap di sini untuk menemani saya. Saya juga mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua dan mengganggu waktu istirahatnya. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ya, langsung saja izinkan saya memaparkan materi. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi karena memang saya lagi mendapatkan menjalankan tugas dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin ada yang lebih tahu, lebih pintar dari saya. Nah, saya hanya, kalau mungkin ada yang lupa, saya hanya mengingatkan saja. Kebetulan di sini ada guru penggerak yang sudah lulus ya, beliau Bu Ani, beliau guru penggerak yang sudah lulus. Jadi apabila nanti dalam saya memaparkan materi ada kekeliruan, mohon diingatkan. Ya, saya Joko Purnami Wongkot, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Bebedan, Kabupaten Pemalang. Sebagai seorang guru yang baik, itu sudah seharusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Kita akan bahas yang pertama dulu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu cara penerapannya, disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih mengarah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Tanpa disadari Bapak Ibu, selama ini kita mendisiplinkan siswa-siswi kita itu dengan mungkin ada sedikit paksaan, atau mungkin dengan pujian-pujian, atau dengan hukuman. Nah, padahal paksaan, pujian, atau hukuman itu kurang baik untuk perkembangan siswa-siswi kita. Nah, untuk dapat mendisiplinkan siswa-siswi kita perlu mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dengan melakukan perilaku yang baik di depan orang, yang baik di depan guru, itu siswa-siswi kita menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini bisa ditimbulkan dari hukuman, bisa ditimbulkan dari cemoohan dari orang lain. Nah, maka orang tersebut akan berperilaku yang baik. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan motivasi perilaku manusia yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini tidak dipungkiri, banyak dari siswa-siswi kita yang melakukan suatu tindakan karena ada penghargaan dari gurunya. Mungkin Bapak Ibu terbiasa memberikan hadiah permen atau hadiah stiker bintang, itu sangat berpengaruh kepada perilaku siswa. Yang selanjutnya ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, perilaku
motivasi perilaku yang ketiga ini motivasi yang dari dalam. Nah, coba Bapak Ibu kita refleksikan siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Apakah siswa-siswi Bapak Ibu masih pada motivasi yang satu dan kedua? Kalau masih ada pada posisi yang pertama dan kedua itu, berarti masih motivasinya dari eksternal. Ya, motivasi dari eksternal sebagai contoh Bapak Ibu yang memberikan stiker bintang pada siswa-siswinya yang mendapat prestasi misalnya. Nah, ini jika dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, ini akan berpengaruh kepada psikologi anak, psikologi siswa-siswi kita. Ini akan menumbuhkan sifat atau sikap seseorang yang melakukan sesuatu karena pamrih, ya. Jadi tidak termotivasi dari dalam diri, itu karena pamrih. Nah, kondisi ini tidak baik untuk siswa. Nah, motivasi yang baik itu adalah motivasi dari internal. Nah, kalau motivasi internal itu kita dapat menumbuhkannya dengan cara menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kalau kita terlalu terbiasa memberi pujian yang berlebihan, itu ketika siswa-siswi kita tidak mendapat pujian, dia akan kecewa. Ya. Kemudian teman-temannya yang tidak mendapat pujian, ada satu siswa yang berhasil, kemudian mendapatkan pujian, nanti akan menjadi perselisihan antar siswa satu dengan yang lainnya. Nah, nanti akan membawa menghasilkan rasa cemburu terhadap siswa yang tidak mendapatkan pujian atau hadiah tadi. Makanya sebisa mungkin kita menghindari pujian dan menghindari hukuman. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu harus memahami ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline tahun 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, hukuman verbal itu bisa menyakiti perasaan, ya. Jadi kalau penghukum itu cenderung menyakiti. Bisa yang tersakiti, ya, siswa kita bisa tersakiti secara fisik atau secara verbal. Biasanya seorang penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak. Nah, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu refleksikan apakah kita masih seperti itu atau tidak. Kemudian biasanya juga kamu ini selalu saja salah. Nah, seorang penghukum itu selalu berbicara dengan nada tinggi, ya, nadanya tinggi, dengan mimik wajah yang menyeramkan, betul, seram, seperti itu. Nah, pada kasus-kasus seorang guru yang memposisikan kontrolnya sebagai penghukum, itu akan mendapat reaksi yang kurang menyenangkan dari siswanya. Siswa cenderung akan marah, cenderung akan dendam. Nah, itu reaksi negatifnya. Nah, selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Nah, siapa ini Bapak Ibu yang biasanya membuat rasa bersalah? Seperti apa sih membuat rasa bersalah itu? Nah, seorang pembuat merasa bersalah itu suaranya akan lebih lembut, dalam bicara akan lebih lembut, tetapi kalau bahasa Jawanya istilah apa ya? Jelekit apa ya? Jelekit, jadi mengena di hati. Nah, seorang pembuat merasa bersalah itu akan berkata, aku sangat kecewa sama kamu. Kata-kata yang kedua, berapa kali sih Bapak sudah memberitahu kamu ini membuat Bapak kecewa. Kamu tidak mengindahkan aturan.
Nah, ini guru yang memposisikan kontrolnya sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, kebanyakan kita akan mencari yang lebih praktis, lebih enak untuk mengontrol siswa-siswi kita. Nah, barangkali posisi teman ini lebih enak untuk kita mengontrol siswa-siswi kita. Seorang dengan posisi kontrol sebagai teman ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kata-kata. Tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang negatif, kalimatnya positif. Ini terlihat sangat bagus ya. Bu, posisi kontrol sebagai teman ini terlihat sangat bagus ya. Kita bisa dekat dengan siswa. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman, guru itu akan berkata, ayolah, bantulah, ya, demi Bapak. Ayo, ingat tidak bahwa pernah bantu kamu selama ini, ya. Kamu bisa mencapai level ini kan karena Bapak bantu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu lagi. Nah, kalimat-kalimat yang muncul dari seorang guru dengan kontrol sebagai teman ini akan seperti itu. Dia akan lebih lembut. Siswa akan cenderung lebih dekat dengan guru. Akan tetapi ini akan membawa dampak yang tidak baik juga terhadap siswa. Kebanyakan siswa dengan kontrol seorang guru sebagai teman, dia akan ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi ketika dia dipertemukan dengan guru lain, biasanya siswa tersebut akan menyepelekan guru yang lain. Dan ini sudah pernah saya alami. Saya memposisikan diri di depan murid sebagai teman. Akibatnya setelah siswa saya itu naik ke kelas yang sejak kelas yang selanjutnya, siswa-siswi saya menyepelekan gurunya yang baru. Ya, dia tidak mau mendengarkan guru barunya. Mereka maunya diajar sama saya. Nah, ini dampak negatifnya seperti itu. Jadi dia tergantung dengan satu orang guru saja. Ketika mereka mempunyai masalah pun, mereka akan mencari solusinya kepada saya, tidak ke guru lain. Nah, ini sangat tidak baik untuk perkembangan siswa-siswi kita. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Seorang pemantau ini cenderung selalu mengawasi gerak-gerik siswa-siswinya. Diawasi, dia melakukan apa, diawasi. Ya. Melakukan ini, diawasi. Jadi geraknya siswa kita itu sangat terbatas karena diawasi. Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh seorang pemantau itu biasanya seperti, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Dia akan berkata seperti itu. Nah, kemudian seorang pemantau juga akan selalu mengandalkan data. Sudah jam berapa ini? Kamu terlambat 15 menit. Berapa kali kamu terlambat? Nah, ini orang pemantau ini seperti itu. Terlambat 5 menit, berarti konsekuensinya keliling lapangan 5 kali. Ini selalu menggunakan data kalau sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya ada posisi manajer. Nah, seyogianya sebagai seorang guru yang baik, kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Seperti apa sih seorang manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi ini ngajari siswa untuk memanage dirinya sendiri, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini ada video tentang
posisi kontrol, kita lewati saja. Kemudian selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, untuk bisa menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, kita membutuhkan landasan dasar. Landasan dasarnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, seperti apa sih keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, guru dan murid itu membuat kesepakatan keyakinan kelas kita. Itu seperti apa? Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pernyataan universal itu yang masih luas, pernyataan-pernyataan yang masih luas. Contohnya, tidak boleh makan di kelas, ya, tidak boleh berisik, tidak boleh semrawut. Nah, kita buatkan kalimat-kalimat, kita tawarkan kepada siswa kita yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas itu apa saja. Nah, nanti setelah kita kumpulkan pernyataan-pernyataan dari siswa-siswi kita, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, nanti kita buatkan kalimat positif, dirubah jadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Kalimat positifnya adalah siswa-siswi kelas, misalnya kelas 4. Ya, jangan pakai kata tidak boleh, karena tidak boleh itu kalimat negatif. Siswa-siswi kelas 4 harus menjaga ketertiban. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya, kelas 4 tidak boleh berkata kasar, ya. Nah, kalimat positifnya berarti siswa kelas 4 harus menjaga sopan santun. Nah, seperti itu. Kita rubah kalimat yang tidak boleh dilakukan menjadi kalimat positif. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama akan saya bahas tentang menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, sebagai seorang guru itu harus membuat beberapa pertanyaan bermakna. Pertanyaan bermaknanya itu misalnya ini: berbuat salah itu gak apa-apa kok. Gak apa-apa, manusia, tidak ada manusia yang sempurna kok. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, kalimat seperti ini bisa untuk menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian kamu boleh bersikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, sikap yang lebih baik, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini makanya sebelum memasuki ke segitiga restitusi, kita harus menyusun keyakinan kelas dulu. Nah, ini ditanyakan, kamu ingat gak kesepakatan kelas kita? Nah, kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Terus nanti setelah itu di ujung kalimatnya gunakan kalimat, ingat selalu mengindahkan keyakinan kelas ya. Ingat, jangan melanggar keyakinan kelas. Ini masih kalimat negatif ya. Gak boleh pakai kalimat negatif, harus pakai kalimat positif. Ingatkan selalu siswa-siswi kita untuk mengindahkan keyakinan kelas. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Tujuannya apa sih segitiga restitusi? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu bukan
bukan untuk restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemudian restitusi itu untuk belajar menjadi lebih baik di masa mendatang. Nah, jadi kalau hukuman itu istilahnya untuk menebus kesalahan ya, karena kamu berbuat salah maka kamu gantinya atau konsekuensinya kamu harus seperti ini. Kamu melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau restitusi itu untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ya, ini di tampilan slide ini ada skema segitiga restitusi. Pada sisi yang pertama di bawah menstabilkan identitas seperti yang tadi sudah saya paparkan. Itu seperti apa menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif itu mempunyai 3 akar ya. Pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran sebagai guru, dan yang ketiga dari visi kita sebagai guru. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kita hanya bisa menuntun, tidak bisa membentuk. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang guru itu diibaratkan bagaikan petani ya Bu. Seorang petani itu hanya bisa berupaya agar tumbuhan padinya itu tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan maksimal. Seorang tani itu, Pak Tani gak bisa merubah tanaman padinya berubah menjadi tanaman jagung. Berarti seperti ini mungkin Bu Haina itu tidak bisa saya paksakan untuk seperti Bu Nailu, kan kayak gitu. Pak Budi tidak bisa saya paksakan biar seperti Pak Tio, kan kayak gitu. Karena masing-masing dari kita itu, masing-masing individu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi. Ini yang perlu digarisbawahi, kolaborasi antar semua warga sekolah. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa bekerja secara individu sendiri-sendiri dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Perlu ada kolaborasi antara warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Ada guru, kepala sekolah, murid, mungkin ada penjaga atau ada pedagang-pedagang yang di sekitar sekolah kita. Nah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, ini dari visi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru gerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan seperti yang disampaikan oleh seperti filosofi Ki Hajar Dewantara dan ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan kami Bapak Joko Purnanemogo yang telah menyampaikan pemaparan berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah.
Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang ada di sini dan dapat menerapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk acara berikutnya adalah tadi sebenarnya kami membuka pertanyaan atau tanggapan positif atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Joko. Silakan dipersilakan dan kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan tanggapan positifnya. Silakan. Kenalkan diri nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko sangat menginspirasi kami, khususnya saya yang masih banyak belajar tentang bagaimana menghadapi siswa yang memiliki berbagai macam karakter. Dalam kesempatan kali ini saya memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi yang Pak Joko sampaikan tadi, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif, Pak Joko. Saya amati dari awal Pak Joko menjelaskan bahwa membutuhkan kegiatan kolaborasi dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, teman guru, murid, penjaga, bahkan dengan pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Pertanyaan saya, apa yang Pak Joko lakukan jika warga sekolah yang diajak bekerja sama tidak merespon yang kegiatan yang dilaksanakan Pak Joko? Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk barangkali ada yang lain memberikan tanggapannya supaya jawab status. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sangat luar biasa sekali ya Pak Joko dalam menyampaikan materi ini. Dari materi yang Pak Joko sampaikan, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mempraktekkan langsung, terutama guru-guru yang sudah mengikuti CGP dan ya pelatihan khusus. Nah, guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan atau mungkin belum masuk CGP masih belum begitu tahu apa itu sih namanya keyakinan kelas, hanya sekedar gambaran, belum pelaksanaan. Nah, bagaimana Pak Joko sendiri menyikapi hal ini? Apakah akan langsung turun ke kelas-kelas atau mungkin menyampaikan dengan cara yang bagaimana biar mereka termotivasi dan meniru apa yang kita lakukan dalam belajar seperti itu. Kalau kita menggurui secara langsung, apalagi yang senior seperti itu ya, kira-kira bocah cilik malah yang tua dari belajar. Padahal ini kan ilmu yang memang harus diberikan, harus disampaikan, bukan dipakai baik secara tidak langsung. Kita kepengen berbagi, tapi di sisi lain saya di sini sebagai apa, kepala sekolah yang bukan, masa marahi senior, si mereka lebih berpengalaman seperti itu. Bagaimana kiat Pak Joko sendiri untuk menghadapi seperti itu? Terima kasih. Hanya kita sharing saja ya, seperti ya. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Tio dan Bu Ani. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Tio. Yang pertama akan saya jawab. Ini berkaitan dengan respon rekan kerja atau rekan guru lain dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Mungkin ini sedikit mirip dengan pertanyaannya Bu Ani ya. Untuk menyikapi respon teman-teman atau rekan sejawat kita yang ada di sekolah, mungkin saya mulai dari diri sendiri dulu Pak. Ya, selalu dari diri sendiri dulu.
karena kita tahu di SD Negeri Pepedan saya itu junior, saya orang baru di situ, dan banyak senior atau orang-orang lama yang ada di SD Negeri Pepedan. Ini bapak ibu yang lebih senior di sini kan, kalau melihat seorang Joko, apa sih Joko? Bocah ini kan seperti itu ya Bu ya. Nah, maka saya menyikapinya dengan mulai dari diri sendiri. Dengan saya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif secara berkala dan terus menerus, ya, insya Allah saya yakin kegiatan tersebut akan membuahkan hasil. Nah, jika kegiatan tersebut sudah membuahkan hasil, kemudian siswa kita sudah berubah perilakunya dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, nah itu akan bisa menjadi bahan portofolio kita untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan praktik baik ini kepada teman-teman sejawat tersebut, Mas Rio. Jadi kalau kita belum punya portofolio untuk promosi, ini loh hasil siswa saya seperti ini, nah, kemungkinan besar teman-teman kita nggak akan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Akan tetapi kalau kita sudah punya contoh nyata bahwa siswa-siswi saya itu sudah berubah menjadi lebih baik, mungkin teman-teman sejawat akan bisa menerimanya. Begitu Pak Tio. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ani, yaitu teman-teman guru yang lain yang belum mengikuti pelatihan seperti CGP atau pelatihan khusus yang lain kan belum mengetahui tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Seperti itu ya Bu, garis besar dari pertanyaannya ya. Nah, saya menyikapinya dengan seperti ini. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Setelah berkoordinasi tentang apa sih keyakinan kelas, nah, kita diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah kita mempunyai kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan merapatkan barisan ya, atau mendiskusikannya terhadap teman-teman dengan teman-teman guru-guru yang lain. Nah, diharapkan nanti setelah saya dengan Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan keyakinan kelas itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu Ibu. Bagaimana? Apakah jawaban saya kurang jelas? Iya, tapi walaupun seperti itu, kadang kan ada guru paham, memang seperti itu harus koordinasikan dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah mengkoordinir guru-guru untuk disampaikan seperti ini ya, atau mungkin diskusi yang menyampaikan alur-alurnya, jalannya, proses awal di pembuatan keyakinan kelas seperti apa. Lebih baiknya sih semua guru ikut CGP biar tahu. Iya betul. Semua guru ikut CGP itu solusi yang bagus. Memang itu tugas kita ya Bu, tugas kita untuk menyemangati teman-teman agar bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Dan saya juga tak henti-hentinya untuk menyemangati teman-teman. Jadi bisa kita tanyakan dengan teman-teman. Saya selalu menyemangati teman-teman untuk segera daftar. Nah, bahkan Pak Tio sendiri setiap hari tak racuni Bu. Dia tak racuni biar Pak Tio mau daftar CGP. Diracuni ya, alhamdulillah. Dan hasilnya Pak Tio lolos tahap 1 ya. Ya, semoga nanti Pak Tio bisa lolos tahap 2 dan segera mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas segala. Tadi untuk pertanyaan dan tanggapannya sudah dijawab oleh Pak Joko. Untuk acara berikutnya adalah refleksi dari kegiatan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu yang akan menyampaikan refleksinya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Langsung saja saya akan merefleksi kegiatan dari Pak Joko Purwonatimogo bahwa
ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko sudah sangat baik, penyampaiannya juga sudah runtut, mudah dipahami, serta kita sebagai guru juga dapat mudah untuk mencerna apa yang telah disampaikan Pak Joko, sehingga besar harapan saya nanti bisa diterapkan bertahap di sekolah kita untuk semua guru kelas yang ada dan guru mapel yang ada di sekolah kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi secara garis besar sangat baik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko Purnomo. Terima kasih dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan, dan kini saatnya kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan penyampaian penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Bapak Joko Purnomo. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami atas nama pembawa acara maupun kami semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas seperti yang sudah dituliskan di sini, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah semacam peraturan kelas, ya. Peraturan kelas. Tapi kalau peraturan itu sifatnya memaksa, peraturan itu sifatnya menghaluskan, tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kita. Kalau peraturan itu Pak Guru yang membuat, kalau keyakinan kelas itu kita yang membuat, kalian yang membuat, ya. Jadi bukan Pak Guru yang membuat, tapi siapa yang membuat? Ya, kita murid-murid semua, kalian semua, ya. Kalian semua yang membuat. Jadi nanti kita sepakati keyakinan kelasnya seperti apa. Sekarang Pak Guru akan minta tolong sama kalian. Nanti pakai sticky note. Kalian sudah pernah lihat sticky note? Sudah pernah menggunakannya? Ya, sering menggunakan sticky note. Oke. Nanti Pak Guru minta tolong kalian tuliskan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, kalian tuliskan di sticky note ini. Jangan lupa atasnya dikasih atau di bawah sini. Kamu tulis apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, kemudian di bawahnya ditulis nama kamu, ya. Nama panggilan aja nggak apa-apa, nggak harus nama lengkap. Oke, nanti setelah ditulis, kalian boleh tempelkan di kertas warna hitam yang ada di samping sana, ya. Ditempel ke sana yang rapi. Nanti Pak Guru akan membacakan satu-satu. Atau Pak Guru akan minta tolong salah satu untuk membacakan, ya. Oke, bisa siapkan pulpennya sekarang untuk menulis apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Oke. Dan warnanya silahkan tulis apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas.
Jadi kalian sudah menuliskan sesuatu atau sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, ya, pakai sticky note dan sudah ditempel di kertas di depan. Nah, sekarang Pak Guru minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan nantinya lagi banyak tuh, tolong dibacakan di depan. Bacanya yang keras ya. Askasarafa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, tidak boleh menyakiti teman. Oke, kita tulis ya satu persatu. Tidak boleh apa? Tidak boleh menyakiti teman. Tidak boleh menyakiti teman. Terus yang kedua apa? Tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi. Boleh. Tidak boleh menghakimi. Ada lagi? Tidak boleh caci maki. Oke, tidak boleh caci maki. Tidak boleh caci maki. Apa lagi? Tidak boleh bermain saat guru menerangkan pelajaran. Oke, tidak boleh bermain saat pelajaran ya. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Lagi, Sebab Sebab tidak boleh dilakukan. Tidak boleh bermain oke, tidak boleh bermain apa saja di dalam kelas. Ini saat pelajaran sama ya, sama nggak perlu kita tulis lagi ya. Ya terus dan tidak boleh membuli teman, maki, menghaki, menyakiti, itu udah termasuk bully ya. Yuk. Tidak boleh membuli, jadi udah terwakili. Terus tidak boleh caci maki, sama saja. Ayo. Panggilan dari panggilan. Iya sama, tidak boleh bermain saat pelajaran. Apalagi tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Bermain ya sama ya, sama, nggak usah ditambahkan ya, karena sudah sama. Ayo ada lagi dari Rizky. Tidak boleh makan di tidak dalam boleh makan kelas. di dalam kelas. Ini pakai ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Terus ada lagi apa ya? Tidak boleh makan di dalam kelas ya. Nah, dua. Tidak boleh membuli sama. Ya, tidak boleh berisik. Ini belum ada ya. Tidak boleh. Tidak boleh berisik saat pelajaran gitu aja ya. Yo, lanjut. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat, ini baru ada. Jadi tadi belum muncul. Tidak boleh terlambat. Ada lagi? Paris. Tidak boleh dilakukan di kelas, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli sama ya. Berarti nggak usah Tulis. ditulis. Lanjut. Tidak boleh caci maki. Tidak boleh caci maki sama saja. Lanjut. Dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Kanja. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh berisik sama. Yuk. Tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi sama. Tidak Lanjut. boleh makan saat pelajaran. Iya, tidak boleh makan saat pelajaran. Lanjut. Tidak boleh caci maki. Caci maki. Tidak boleh bermain bola di kelas. Oke, sip. Ada lagi? Adu sayang tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain bola. Tidak boleh bermain bola. Ya,
Sudah cukup. 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 Nah, sekarang tadi kita sudah menuliskan ya. Kita memilih beberapa kalimat yang sudah dituliskan oleh kalian ya. Banyak yang sumber, banyak yang sama. Jadi yang sama nggak usah ditulis ulang. Jadi ada 7 kalimat yang sudah dituliskan oleh kalian. Nah itu mewakili pendapat kalian tentang keyakinan di dalam kelas. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah sekarang kalimat-kalimat yang sudah kalian tuliskan itu akan kita coba menjadi keyakinan kelas. Ya, coba yang pertama, tidak boleh menyakiti teman. Tidak boleh menyakiti teman. Tapi gimana? Tidak boleh menyakiti. Ya, tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh membuli sama saja. Tapi apa? Kalau menyakiti teman berarti sayang nggak sama teman? Tidak ya, tidak sayang ya. Berarti kasih sayang. Berarti semua murid kelas 4 harus saling menyayangi ya. Semua murid kelas 4 saling menyayangi. Semua murid kelas 4 saling menyayangi. Wah, menyayangi tidak boleh menghakimi teman. Kalau kalian menghakimi temannya juga sama tidak menyayangi temannya. Tapi masuk ke ini. Semua murid kelas 4 saling menyayangi. Selanjutnya, tidak boleh caci maki. Kalian kalau mencaci maki temannya menyakiti hati orang lain itu berarti saya memang gak sama orang lain. Tidak ya, tapi masuk ini sama ya. Semua murid kelas 4 saling menyayangi. Sama 1, 2, 3 masuk di nomor 1. Yang keempat, tidak boleh bermain saat pelajaran. Kalau saat pelajaran kalian bermain sendiri berarti tertib apa tidak? Tidak ya, tidak tertib ya. Berarti keyakinan kelasnya semua murid kelas 4 iya murid kelas 4 apa? Harus tertib. Bersikap tertib kayak gitu ya. Semua murid kelas 4 bersikap tertib. Bersikap tertib. Oke. Selanjutnya nomor berapa tadi yang belum dibaca? Nomor 5, tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau makan di dalam kelas tertib apa tidak? Tidak ya. Tidak ya. Nah, berarti masuk ke ini. Bersikap tertib. Terus tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh berisik saat pelajaran berarti tertib juga ya. Masuk ke tertib juga. Oke, sip. Terus lanjut. Tidak boleh terlambat. Terlambat berarti apa? Disiplin. Betul. Semua murid kelas 4 sikap disiplin. Disiplin. Oke. Pak Guru boleh nambahin nggak yang ini? Kalau boleh nambahin, Pak Guru nambahin nomor 8. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh itu belum kan? Jangan lupa ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, sip. Nah, membuang sampah. Kira-kira kalau membuang sampah, kalian bisa menjaga kesehatan apa tidak? Menjaga kesehatan apa tidak? Oke, kita tambahkan. Jadi semua murid kelas 4 kelas 4 apa?
menjaga kebersihan. Oke, ada berapa? Ada 4. Coba. Dari keempat ini, kalian sudah menyetujui kalau ini dilaksanakan dengan kita. Setuju? Setuju apa enggak? Nah, ini semua yang membuat siapa? Ya, kita semua murid-murid. Pak Guru apa bukan yang membuat? Kita yang membuat siapa? Kita murid-murid semua yang membuat. Jadi ini harus bisa dilaksanakan di dalam. Apa sih tujuannya membuat keyakinan kelas? Ayo. Agar semua murid kelas 4 bisa disiplin. Bisa apa? Bisa disiplin. Betul banget. Agar kalian bisa tertib, agar kalian bisa menjaga kebersihan, agar kalian bisa saling menyayangi, agar tercipta lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan bahagia. Yang penting itu. Kalian senang kalau bahagia? Senang. Bahagia pasti senang. Semuanya pengen bahagia? Pengen. Kalau dibully bahagia apa enggak? Tidak. Kalau lingkungannya kotor bahagia apa tidak? Tidak. Kalau datang terlambat bahagia apa tidak? Tidak. Cukup sih harus lari cepet-cepet biar nggak ketinggalan. Nah, makanya dibuat keyakinan kelas kalian selama mengikuti pelajaran di kelas ini bisa aman, nyaman, Oke, sekarang Pak Guru mau tanyakan lagi. Bersediakah kalian mentaati keyakinan kelas yang ada di depan ini? Bersedia. Sudah dibuat oleh siapa tadi? Kita. Bersediakah? Bersedia. Baik, saat ini dan seterusnya semua murid kelas 4 harus bisa mentaati atau menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke? Terima kasih atas keyakinan kelasnya. Tepuk tangan dulu.